Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ilma Filiana nomor NPM 0005, kemudian Ardani nomor NPM 0020, serta Muhammad Rizal Aditya nomor NPM 0041. Kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi kewajiban dan akuntansi persediaan. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi kewajiban atau utang. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam lingkungan pemerintah, dikenal terminologi kewajiban diestimasi dan kewajiban kontingensi. Kewajiban diestimasi merupakan kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Sedangkan kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu serta keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Selanjutnya terdapat 4 klasifikasi kewajiban. Yang pertama yaitu setiap entitas pelaporan di lingkungan pemerintah daerah diharuskan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan dengan klasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek atau sebagai kewajiban jangka panjang. Kemudian yang kedua, kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Kemudian yang keempat, suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut lebih tepat sebagai kewajiban jangka pendek. Misalnya karena kewajiban harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya, dalam pengakuan transaksi kewajiban, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kemudian terdapat 2 pengukuran kinerja, yaitu yang pertama pengukuran untuk masalah khusus, yaitu utang kepada pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintah. Kemudian pengukuran kinerja yang kedua yaitu uang transfer. Uang transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Uang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian terdapat uang yang ditransfer yaitu yang pertama utang bunga, yang kedua utang perhitungan pihak ketiga, yang ketiga bagian lancar utang pajak, kemudian yang keempat kewajiban lancar lainnya, dan yang kelima utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan, dan yang keenam utang pemerintah yang dijual belikan, dan yang keenam perubahan valuta asing. Kemudian terdapat penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Dalam sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan oleh permintaan pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada laporan operasional serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Kemudian terdapat restrukturisasi utang. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
Kemudian terdapat tunggakan. Jumlah tunggakan atas pemerintah disajikan dalam bentuk daftar umur kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Kemudian dalam penghapusan utang, jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan setkas, maka ketentuan pada pernyataan nomor 9 Part 73 PP nomor 71 tahun 2010 berlaku. Tetapi jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non-kas, maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non-kas ke nilai wajarnya serta mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non-kas yang berhubungan. Kemudian biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah merupakan biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pinjaman dana. Adapun biaya tersebut seperti bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman. Kemudian komitmen fee atas dana pinjaman yang belum ditarik. Kemudian amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. Kemudian amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman, serta perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing. Kemudian terdapat pencatatan akuntansi kewajiban. Pada kasus akuntansi pemerintah daerah, pihak yang memiliki hak untuk melakukan transaksi utang piutang biasanya adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah yang mana transaksi utang piutang tersebut dilakukan atas nama kepala daerah. Kemudian terdapat contoh kasus, yaitu Dinas Pendidikan Pemda ABC membeli persediaan alat tulis kantor senilai 15 juta untuk keperluan 1 tahun. Karena transaksi ini, Dinas Pendidikan memungut PPN kepada penjual senilai 10% dari total transaksi. Maka jurnal yang harus kita tulis yaitu terdapat 2, yaitu yang pertama basis accrual, yaitu pada sediaan bahan pakai habis itu terdapat pada posisi debit sebesar 16.500.000, kemudian kas bendahara pengeluaran posisi kredit sebesar 15 juta, kemudian utang PPN di posisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian pencatatan laporan realisasi anggaran pada basis kas, belanja barang estimasi posisi debit 15 juta, kemudian perubahan SAL posisi kredit sebesar 15 juta. Dalam pengungkapan kewajiban, utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, catatan yang diperlukan dalam penyajian yaitu jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Kemudian jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Kemudian bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Kemudian konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Kemudian perjanjian sekuritas utang. Kemudian jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur, serta biaya pinjaman. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Kemudian terdapat penjelasan persediaan merupakan aset, yaitu yang pertama barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Kemudian terdapat jenis persediaan, yaitu yang pertama barang konsumsi, kedua amunisi, ketiga bahan untuk pemeliharaan, keempat suku cadang, kelima persediaan untuk tujuan berjaga-jaga, keenam pita cukai dan leges,
ke-7 bahan baku, ke-8 barang dalam proses, ke-9 tanah atau bangunan untuk dijual kepada masyarakat, dan yang terakhir hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan untuk masyarakat. Kemudian terdapat 2 peristiwa pengakuan transaksi persediaan, yaitu yang pertama pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau bunga yang dapat diukur dengan andal. Kemudian pada saat diterima atau hak pemilikannya atau kepenguasaannya berpindah ke tangan pemerintah. Dalam pengukuran persediaan disajikan sebesar biaya perolehan, harga pokok produksi, dan nilai wajar. Kemudian biaya perolehan persediaan meliputi 4 jenis, yaitu harga pembelian, kemudian biaya pengangkutan, kemudian biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, serta potongan harga, rabat, dan lainnya. Dalam pencatatan akuntansi persediaan merupakan bagian dari aset. Oleh karenanya, persediaan memiliki saldo normal di sisi debit. Artinya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan penambahan nilai persediaan, maka dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan berkurangnya nilai persediaan, maka dicatat di sisi kredit. Terdapat satu contoh kasus, yaitu pada tanggal 3 Maret 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang membeli peralatan tulis kantor dan beberapa bahan pakai habis lainnya dengan total nilai transaksi sebesar 15 juta dibayar tunai. Maka jurnal yang dibuat yaitu pada laporan operasional, posisi debit ditulis persediaan BPH sebesar 5 juta, kemudian pada posisi kredit ditulis kas bendahara pengeluaran sebesar 5 juta. Kemudian pada pencatatan laporan realisasi anggaran, posisi debit ditulis belanja barang estimasi sebesar 5 juta, kemudian posisi kredit ditulis perubahan SAL pada kredit sebesar 5 juta. Kemudian dalam penilaian persediaan, pada akhir akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan inventaris fisik. Kemudian pada penilaian inventaris fisik, persediaan dapat dilakukan menggunakan metode FIFO dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Dalam pengungkapan persediaan, terdapat hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait persediaan, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, jenis, jumlah, serta nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.